Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Syarus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini atau hands-on ini saya akan menjelaskan modul 15 yaitu tentang lapisan aplikasi. Oke, sebelumnya saya pada modul 15 ini sebenarnya ini pengerjanya per kelompok, tapi di sini saya mengerjakannya individu karena keberadaan kelompoknya kurang jelas, jadi saya kerjakan sendiri aja. Saya akan menjelaskannya sendiri. Oke, tadi langsung saja kita masuk ke penjelasan, yaitu tentang pada modul 15 tentang lapisan aplikasi. Kita masuk ke modul 15.1.1 yaitu tentang pada 15.1 tentang aplikasi, presentasi, dan sesi. Pada 15.1.1 yaitu tentang lapisan aplikasi. Dalam model OSI dan TCP atau IP, lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lapisan ini menyediakan antarmuka lapisan antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya tepat pesan ditransmisikan. Nah, di sini ada lapisan aplikasi yang ada seperti di sini. Aplikasi paling atas itu, di bawahnya ada presentasi, sesi, yang selanjutnya transportasi, jaringan, tautan data, dan fisik. Dari sini ada aplikasi itu adalah protokol transfer hypertext atau HTTP. Itu ada juga protokol transfer surat sederhana atau SMPTP. Selanjutnya ada protokol kantor pos atau PMTP atau protokol. Selanjutnya ada konfigurasi host dinamis atau HDCP atau protokol. Selanjutnya transfer file atau FTP. Selanjutnya ada protokol akses pesan internet atau IMAP. Oke, di sini selanjutnya pada 15.1.2 lapisan presentasi dan sesi. Pada lapisan presentasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Selanjutnya ada mengompres data sedemikian rupa sehingga dapat didekompresi oleh perangkat tujuan. Selanjutnya ada mengenkripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, lapisan presentasi memformat data untuk lapisan aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Sini juga presentasi, yaitu aplikasi ada bagiannya seperti Matroska video atau MKV. Selanjutnya motion picture atau expert group atau MPG. Selanjutnya ada QuickTime atau Move. Selanjutnya ada graphics interchange format atau GIF. Selanjutnya ada join photographic expert group atau JPG. Selanjutnya ada portable network graphics atau PNG. Lapisan sesi namanya. Fungsi pada lapisan sesi membuat dan memelihara dialog antara aplikasi sumber dan tujuan. Nah, pada 15.1.3 itu tentang protokol lapisan TCP/IP, yang mana protokol aplikasi TCP atau IP menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet umum. Protokol lapisan aplikasi digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi. Agar komunikasi berhasil, protokol lapisan aplikasi yang diimplementasikan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Di sini ada sisi penamaan, konfigurasi host, email, transfer berkas, dan web. Untuk 15.1.4 yaitu tentang pemeriksaan pemahaman. Di sini cuma seperti ujian soal. Kita lanjut ke 15.2. Nah, pada 15.2 di sini tentang peer to peer. Untuk 15.2.1 tentang model client server. Pada topik sebelumnya kita telah mempelajari bahwa protokol lapisan aplikasi TCP/IP yang diimplementasikan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Nah, proses client dan server dianggap berada di lapisan aplikasi. Klien memulai pertukaran dengan meminta data dari server yang kemudian merespons
dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol lapisan aplikasi menjelaskan format permintaan dan respons antara klien dan server. Salah satu contoh jaringan atau klien server adalah penggunaan layanan email dari ISP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email pada komputer rumahan mengirimkan permintaan ke server email ISP untuk email yang belum dibaca. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar file diunduh dari server ke klien. Ini ya. Ya diunduh dari sini untuk diberikan ke klien. Selanjutnya pada 15.2.2 yaitu jaringan peer-to-peer. Nah, model jaringan P2P terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan P2P dan aplikasi P2P. Kedua bagian ini memiliki fitur yang serupa, tetapi dalam praktiknya bekerja dengan cara yang cukup berbeda. Dalam jaringan P2P, dua atau lebih komputer terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya atau seperti printer dan file tanpa memerlukan server khusus. Misalnya, satu komputer mungkin berperan sebagai server untuk satu transaksi sementara secara bersamaan, berfungsi sebagai klien untuk transaksi lainnya. Nah, dalam pertukaran peer-to-peer, kedua perangkat dianggap setara dalam proses komunikasi. Peer 1 memiliki file yang dibagikan dan peer 2 dapat mengakses printer bersama yang berhubung langsung ke peer 2 untuk mencetak file. Nah, di sini ada gambar seperti mencetak print yang terhubung langsung mencetak. Untuk 15.2.3 yaitu tentang aplikasi peer-to-peer. Aplikasi P2P memungkinkan sebuah perangkat untuk bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam model ini setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Nah, beberapa aplikasi P2P menggunakan sistem hibrida di mana berbagai sumber daya bersifat terdesentralisasi, tetapi indeks yang menunjuk ke lokasi sumber daya disimpan dalam direktori terpusat. Sini ada klien dan server seperti gambar yang bilang tadi. Mereka saling terhubung oleh karena jaringan. Lanjut pada 15.2.4 yaitu tentang aplikasi P2P. Dengan aplikasi P2P, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi tersebut dapat bertindak sebagai klien atau server untuk komputer lain dalam jaringan yang juga menjalankan aplikasi yang sama. Nah, pada jaringan P2P umum meliputi seperti berikut. Yang pertama BitTorrent, yang kedua koneksi langsung, yang ketiga add-on key, yang keempat Freenet. Dan selanjutnya, berapa aplikasi P2P berbasis pada protokol Gnutella, di mana setiap pengguna berbagi seluruh file dengan pengguna lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Dia menunjukkan dia berbagi ke file dengan pengguna lain, yang bagian ke beberapa pengguna. Nah, banyak aplikasi P2P memungkinkan pengguna untuk berbagi bagian-bagian yang dari banyak file atau sama lainnya secara bersamaan. Klien menggunakan file torrent untuk menemukan pengguna lain yang memiliki bagian-bagian yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat terhubung langsung ke pengguna tersebut. Untuk 15.2.5 itu cuma tentang pemeriksaan pemahaman. Lanjut ke 15.3. Untuk 15.3 itu tentang protokol web dan email. Pada 15.3.1 itu tentang protokol transfer hypertext dan bahasa markup hypertext. Nah, terdapat protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk penggunaan umum seperti penjelajahan web dan email. Nah, ketika alamat web atau uniform features locator atau URL diketikkan ke dalam peramban web akan membuat koneksi ke layanan web. Nah, dan layanan web tersebut berjalan di server yang menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk lebih memahami bagaimana browser web dan server berinteraksi ya. Ada langkah-langkah 1 sampai 4. Oke, lanjut pada 15.3.2 yaitu tentang HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol permintaan atau respons. Ketika klien biasanya
peramban web mengirimkan permintaan ke server web. HTTP menentukan jenis pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Ada 3 jenis pesan. Yang pertama adalah GET. GET ini adalah permintaan data dari klien. POST adalah metode ini menggunakan file data ke server web seperti data formulir. Dan PUT adalah perintah ini mengunggah sumber daya atau konten ke server web seperti di gambar ini ya. Lanjut pada 15.3.3 yaitu tentang protokol email. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email. Untuk berjalan di komputer atau perangkat akhir lainnya, email membutuhkan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Email adalah metode simpan dan meneruskan untuk mengirim, menyimpan dan mengambil pesan elektronik melalui jaringan. Ini ya, dia bakal mengirim melalui berapa PC, router dan melewati internet. Nah, email mendukung 3 protokol terpisah untuk pengoperasiannya. Yang pertama itu Simple Mail Transfer Protocol atau SMPT. Yang kedua Post Office Protocol atau POP, dan yang ketiga IMAP, proses lapisan aplikasi yang mengirim email menggunakan SMPTP. Untuk 15.3.4 itu tentang SMTP, POP dan IMAP. Nah, itu SMTP itu format pesan. SMPTP memerlukan header pesan dan isi pesan. Ketika kalian mengirim email, proses SMPTP kalian terhubung dan dengan proses MPTP server dan pada port 25 yang sudah dikenal. Server email tujuan mungkin tidak online atau mungkin sedang sibuk saat pesan email dikirim. Oleh karena itu SMPTP menyimpan pesan untuk dikirim di lain waktu. Untuk POP untuk POP yaitu digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Server memulai layanan POP dengan mendengarkan secara pasif pada port TCP 110 untuk permintaan koneksi ke klien. Nah, dengan POP pesan email diunduh ke klien dan dihapus dari server sehingga tidak ada lokasi terpusat tempat pesan email disimpan. Itu selanjutnya IMAP. Untuk IMAP adalah protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email. Tidak seperti POP, ketika pengguna terhubung ke server yang mendukung IMAP, salinan pesan diunduh ke aplikasi lain seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya pada 15.5 yaitu tentang pemeriksaan pemahaman. Kita lanjut ke 15.4. Untuk 15.4 tentang untuk 15.4 yaitu tentang layanan pengamatan IP. Nah, untuk 15.4.1 tentang sistem nama domain. Terdapat protokol khusus lapisan aplikasi lainnya yang dirancang untuk mempermudah perolehan alamat untuk perangkat jaringan. Topik pertama dalam model ini adalah memberikan gambaran umum tentang protokol-protokol tersebut. Topik ini akan membahas lebih detail tentang layanan pengamatan IP DNS dan DHCP. Di internet, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN seperti HTTP, www.cisco.com jauh lebih mudah diingat daripada IP yang diberikan, yaitu IP 198.1.3.19.25 yang merupakan alamat numerik sebenarnya untuk server ini. Selanjutnya pada protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang dibutuhkan. Protokol ini mencakup format untuk query, respon, dan data. Di sini ada langkah-langkah untuk pengerjaan ya. Ada langkahnya sampai 5, langkah 1 sampai 5. Selanjutnya pada 15.4.2 tentang format pesan DNS. Server DNS menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan nama. Catatan ini berisi nama, alamat, dan jenis catatan. Yang pertama
ada jenis catatan yaitu A alamat IP versi 4 perangkat akhir. Yang kedua ada NS server nama otoritatif. Yang ketiga ada AA alamat IP versi 6 perangkat akhir. Yang keempat ada MX catatan pertukaran surat. Nah, ketika kalian melakukan permintaan, proses DNS server pertama-tama melihat catatan miliknya sendiri untuk menyelesaikan nama tersebut. Setelah ditemukan kecocokan dan dikembalikan ke server yang meminta semula, server akan menyimpan sementara alamat bernomor tersebut jika nama yang sama diminta lagi. Selanjutnya pada 15.4.3 yaitu hierarki DNS. Nah, untuk struktur penamaan dipecah menjadi zona-zona kecil yang mudah dikelola. Setiap server DNS memelihara file basis data khusus dan hanya bertanggung jawab untuk mengelola pemetaan nama ke IP untuk sebagian kecil dari keseluruhan struktur DNS tersebut. Selanjutnya ada domain tingkat atas yang berbeda mewakili jenis organisasi atau negara asal. Contoh domain tingkat atas adalah sebagai berikut, yaitu com, sebuah bisnis atau industri. Yang kedua ada ORG, sebuah organisasi nirlaba. Yang ketiga ada AU atau Australia. Yang keempat ada KCO atau Colombia. Sini ada gambar untuk domain-domain tingkat akar, domain tingkat atas, dan domain tingkat kedua. Untuk 15.4.4 itu perintah ensglobed cap, yaitu saat mengkonfigurasi perangkat jaringan satu atau lebih alamat server DNS disediakan yang dapat digunakan klien DNS untuk resolusi nama. Sistem operasi komputer juga memiliki utilitas bernama NS Lookup yang memungkinkan penggunaan untuk secara manual menanyakan server nama untuk menyelesaikan nama host tertentu. Nah, pada gambar di bawah ada ketika perintah NS lookup dikeluarkan, server DNS default yang dikonfigurasi untuk host kita akan ditampilkan seperti ini ya tampilannya. Seperti ini. Selanjutnya pada 15.4.5 itu pemeriksaan sintaksis perintah NS lookup. Di sini cuman seperti cara mengerjakannya gitu. Untuk 15.4.6 tentang protokol konfigurasi host dinamis. Nah, layanan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk IPv4 mengotomatiskan penetapan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Nah, ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP dihubungi dan alamat diminta. Pada jaringan yang lebih besar atau di mana populasi pengguna sering berubah, DHCP lebih disukai untuk penguasaan alamat daripada menggunakan penyelamatan statis untuk setiap koneksi. Lebih efisien untuk memiliki alamat IPv4 yang ditetapkan secara otomatis menggunakan DHCP. DHCP juga dapat mengalokasikan alamat IP untuk jangka waktu yang dapat dikonfigurasi yang disebut periode sewa. Periode sewa merupakan pengaturan DHCP yang penting. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, berbagai jenis perangkat dapat berfungsi sebagai server DHCP. Server DHCP di sebagian besar jaringan berukuran sedang hingga besar. Biasanya berupa server berbasis PC lokal yang khusus. Di sini ada pembagian server DHCP. Pada 15.4.7 tentang operasi DHCP, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika perangkat yang dikonfigurasi DHCP dengan IPv4 melakukan booting atau terhubung ke jaringan, klien akan menyiarkan pesan DHCP discovery atau DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Sini ada penawaran les juga mencakup durasi les, yang mana ada klien memberikan DHCP atau discovery ke server DHCP. Nah, dengan asumsi bahwa alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau yang ditawarkan oleh server masih tersedia, server akan mengirimkan pesan pengakuan DHCP yang memberitahukan pada klien bahwa masa telah diselesaikan. Oke, lanjut pada 15.4.8 itu tentang lab mengamati resolusi. Sini cuma pengamatan untuk
15.4.9 di sini untuk mengetes pemahaman. Lanjut ke 15.5. Untuk 15.5 itu tentang layanan berbagai file. Pada 15.5.1 tentang protokol transfer berkas. Nah, dalam model client server, klien dapat mengunggah data ke server dan mengunduh data dari server jika kedua perangkat menggunakan protokol transfer file atau FTP. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antar klien dan server. Di sini mereka melakukan server dan klien melakukan transferan ya. Yang mana ada yang pertama di sini koneksi kontrol. Klien membuka koneksi pertama ke server untuk lalu lintas kontrol. Yang kedua koneksi data, yaitu klien membuka koneksi kedua untuk lalu lintas data. Yang ketiga transfer data, yaitu server mentransfer data ke klien. Selanjutnya pada 15.5.2 tentang blok pesan server. Server message block atau SMB adalah protokol berbagai file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti directory, file, printer, dan port serial. Inilah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB memiliki format umum. Nah, layanan berbagai file dan pencetakan SMB telah menjadi andalan jaringan Microsoft. Dengan diperkenalkannya seri perangkat lunak Windows 2000, Microsoft mengubah struktur dasar penggunaan SMB. Di sini ada gambar tentang SMB ya, yaitu PC dan klien dan server memberikan tanggap UKM dan klien memberikan permintaan UKM. Sini juga proses pertukaran file SMB antara PC Windows ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya pada 15.5 itu tentang pemeriksaan pemahaman. Oke, 15.6 ini cuman tentang modul pengerjaan kuis. Mungkin untuk penjelasan modul 15 cukup sekian, walaupun saya tadi menjelaskannya secara singkat dan tidak lama-lama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.